Yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Ketiga gini, Ustaz. Eh, ayah, anak, dan cucu. Ya, jadi Iya. misalnya si ayah ini kan sudah meninggal terlebih dahulu, nggak lama kemudian uh, anak laki-lakinya meninggal. Dan tadinya kan secara Iya. waris ayahnya ini memberikan kan untuk ke anak laki-lakinya. Jadi kan udah nggak ada dua-duanya nih, Mm-mm. ayah dan anaknya udah nggak ada, tinggal Iya, cucunya. Nah, kalau itu betul. bagiannya gimana ya, Ustaz? Jadi ternyata di surat waris itu sudah dijelaskan kalau uh, warisan ini untuk si Pulang. untuk anak-anak ini semuanya udah jelas, udah ditulis sejelas-jelas mungkin di Mm-mm. ibaratnya kayak surat ahli waris gitu ya, Ustaz. Jadi misalnya untuk si fulan, Iya. tapi karena si fulan itu ternyata juga sudah meninggal, akhirnya diberikanlah kepada anaknya. Itu penghitungannya seperti apa? Dan ternyata di balik itu ada anak lain dari si fulan gitu, Ustaz. Itu apa memang Maksudnya anak lain nih, anak istri lain gitu. dari istri lain gitu? Nah ini berhubungan juga nih Sat, Waduh. yang WhatsApp Ana nih, pengen nanya juga, nanti mungkin berhubungan sama Dini juga nih Sat. Ini ada bacakan dulu Sat ya. Tunggu dulu, aku dulu. Iya, sama nih. Oke, baik. Yang ini dulu dijawab ya. Boleh, boleh. Seseorang meninggal. Kayak Ya, gini ya, di papan tulis bisa dilihat. Seseorang meninggalkan anak dan ada cucu juga. Nah, padahal waktu mayit ini meninggal, kemudian katanya sudah atas nama anak, sudah dibalik nama, terus nggak lama anaknya meninggal. Bagaimana cara pembagiannya? Begini cara pembagiannya. Lihat, waktu anak meninggal, waktu si anak ini meninggal, perlu dilihat. Nah, maka apakah dia punya ahli waris lain? Dalam tanda kutip bahwa saat dia meninggal kan dia bukan hanya meninggalkan anak yang notabene cucu bagi si mayit pertama, gitu ya. Tapi waktu dia meninggal dia sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah punya anak atau belum? Istrinya masih dalam keadaan tali pernikahan atau sudah cerai, ya gitu ya. Sebab ini akan mempengaruhi. Ini akan mempengaruhi peta berikutnya dari apa namanya? Dari waris itu sendiri. Enggak serta-merta langsung cucunya diturunin gitu, enggak. Enggak. Makanya kenapa saya katakan rumusan yang apa namanya? Rumusan yang harus difahami oleh orang yang ingin membagi warisan adalah ikan sepat, ikan gabus. Gitu ya. Apa tuh Ustaz? Lebih cepat, lebih bagus, gitu ya. Jadi ikan sepat, ikan gabus itu lebih cepat, lebih bagus. Sama kayak kerantau perapat bareng Bang Agus, gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus. Sama. Jadi tetap caranya adalah saat si fulan pertama meninggal, dibagikan. Sebab kalau tidak dibagikan, saya pernah mendapatkan kasus adalah di mana nanti saat belum dibagi, justru berpotensi ahli warisnya meninggal menyusul. Kayak kasus yang ditanyakan Kak Dini tadi. Nah, kalau sudah meninggal ahli waris itu, kita bisa menemukan kasus baru, yaitu ahli waris yang lain dari si mayit kedua ini. Apalagi yang meninggal bisa sampai 3-4 orang, itu bisa tambah kacau lagi. Saya pernah kedatangan orang seperti ini, Ustaz tolong hitungin dong warisannya. Terus saya bilang, ya udah siapa yang meninggal? Saya tuliskan di kertas meninggal fulan fulan begini. Tapi Ustaz, si Mbah, ini Mbah Ustaz, hartanya ini belum dibagi, ahli waris sudah meninggal. Siapa? Pak D. Pak D punya istri, punya anak sekian. Nah kemudian anak Pak D ada yang meninggal lagi. Saya bilang, ada mumet nih kepala nih. Caranya gini deh Pak, nanti Bapak datang lagi ke saya, sudah dengan catatan lengkap. Yang saya maksud dengan catatan lengkap, siapa meninggal duluan, siapa-siapa ahli warisnya. Kemudian harta belum dibagi, ada ahli waris lain meninggal, menyusul. Dan siapa-siapa ahli warisnya. Oh, susah ya Ustaz. Itulah makanya saya katakan ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi nggak serta-merta langsung cucunya yang dapat. Dalam hal ini anak dari almarhum kedua kan. Nah, boleh jadi nanti, oh ternyata si anak ini punya istri juga gitu kan. Punya istri berarti kan dihitung nih, istrinya ada 2 gitu kan. Ada anak ini. Nah, ini anaknya laki atau perempuan? Anaknya sendiri atau 2 gitu loh. Karena ini berpengaruh nanti kalau ada anak dari istri kedua adalah anak laki-laki contohnya gitu ya. Sementara yang di sini cuma anak perempuan, oh, boleh jadi saudara seayahnya dapat. Artinya ini kan saudara satu ayah dengan yang sini, gitu ya. Dia bisa jadi dapat. Baik, pertanyaan yang ketiga. Atau yang keempat ya.
Udah kesedot. Silakan. Kalau misalnya ternyata udah Terbagi. Benar. Kalau misalnya ternyata sudah terbagi itu gimana, Ustaz? Kalau sudah terlanjur dibagi, falyatahallal minhum. Maka dihalalkan. Minta dihalalkan tuh gini maksudnya kepada saudara-saudara yang ahli waris itu, gimana nih? Kemarin saya nggak paham setelah ikut kajian sama Ustadz Ahmad kok ternyata ada hak kamu yang saya ambil gitu ya. Aduh gimana nih? Kamu ada bagian situ, saya cicil aja boleh nggak? Karena kalau bayar langsung itu saya nggak bisa dan nggak mampu. Iya boleh. Nah itulah pentingnya belajar waris karena kita takut memakan harta orang lain yang notabene juga ahli waris yang kita nggak kasih. Padahal Allah katakan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, gitu ya. Allah alam bisawab gitu. Sama aja, Ustaz. Kenapa? Ustaz. Jadi ikan cepat sepat itu Ustaz. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus atau kerantau papat bareng Bang Agus. Agus itu juga lagi ikut kajian waris nih. Kalau ditunda makin banyak lagi ntar Ustaz ya. Makin banyak pasti akan melahirkan ahli waris baru lainnya.